Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Irfani dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo Madura. Saya NIM 1803511000026. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 2 jurnal tentang produktivitas perairan di Indonesia. Jadi saya mendapat 2 materi, yaitu yang pertama produktivitas primer di perairan yang dikaitkan dengan suhu. Di sini saya mendapat 2 jurnal yang akan saya review. Langsung saja saya mereview jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Pengaruh Durasi dan Intensitas Upwelling Berdasarkan Anomali Suhu Permukaan Laut Terhadap Variabilitas Produktivitas Primer di Perairan Indonesia. Penulis jurnal ini yaitu Putri Kemili dan Mutiara. Setelah saya membaca jurnal ini menurut saya cukup mudah dimengerti karena bahasa yang digunakan juga sangat sederhana. Jadi dalam membacanya juga tidak ada kesulitan untuk mengerti maksud dari jurnal ini. Dan juga urutan di jurnal ini juga sudah cukup bagus karena sesuai dengan jurnal pada normalnya, yang sesuai dengan urutan jurnal. Terus untuk isinya sendiri, latar belakang dari jurnal yang pertama ini, penelitian yang dilakukan ini yang melatar belakangi penelitian ini yaitu proses upwelling itu akan meningkatkan produktivitas perairan. Namun besar pengaruh upwelling itu tergantung tempat dan waktu. Perbedaan durasi, yaitu lama kejadian, dan intensitas atau kekuatan dari upwelling sendiri itu dapat mempengaruhi variabilitas produktivitas primer wilayah perairan di Indonesia. Jadi itu tadi yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian pada jurnal pertama ini. Pada jurnal ini juga dilakukan di perairan, ada beberapa tempat, yaitu yang pertama perairan barat Sumatera, yang kedua perairan selatan Jawa Timur sampai NTT, yang ketiga Laut Banda, yang keempat Teluk Bone, yang kelima Laut Maluku dan Laut Halmahera. Terus penelitian ini dilakukan pada periode Januari 2000 sampai Desember 2007. Jadi estimasi penelitian tentang produktivitas primer pada jurnal ini dilakukan pada periode tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian pada jurnal ini yaitu metode CBPM dengan menggunakan data SST. Jadi metode ini menurut saya juga cukup kompleks juga dalam jurnal ini karena banyak data yang harus diambil dan banyak juga metode yang harus dilakukan untuk mengolah data yang sudah didapatkan tadi. Terus untuk isi jurnal sendiri, setelah saya membaca dan juga mencoba mengerti, untuk isinya sendiri di jurnal ini, yaitu dari hasil penelitian itu didapatkan bahwasanya Laut Banda dan juga Selatan Jawa Timur itu memiliki produktivitas primer yang lebih tinggi daripada lokasi-lokasi lainnya yang juga diteliti. Karena apa? Karena durasi yang didapatkan di perairan tersebut lebih lama, yaitu sekitar 3-4 bulan. Dan intensitasnya juga lebih tinggi dari lokasi yang lain, yaitu anomali SST-nya mencapai
lebih besar -2 derajat Celcius di bawah rata-rata. Itu yang menjadikan lokasi Laut Banda dan juga Laut Selatan Jawa Timur ini menjadi lokasi yang memiliki produktivitas primer yang paling tinggi daripada lokasi-lokasi yang lain. Terus untuk Laut Halmahera ini untuk produktivitas primernya itu hanya terjadi saat ada fenomena-fenomena ataupun pada waktu-waktu tertentu. Contohnya pada saat fenomena El Nino. Jadi saat terjadi fenomena El Nino ini, laut di Halmahera itu memiliki produktivitas primer yang tinggi gitu. Jadi untuk laut Halmahera ini hanya pada waktu-waktu tertentu. Terus untuk Teluk Bone dan Laut Maluku itu menunjukkan intensitas upwelling itu sangat bervariasi sekali, karena tempat-tempat itu memiliki penurunan temperatur yang sangat beragam. Namun yang didapatkan yang paling banyak didapatkan pada penelitian di jurnal ini yaitu penurunan temperaturnya berkisar 0,5 sampai 1,8 derajat Celcius di bawah rata-rata. Jadi itu tadi hasil dari penelitian yang ada di jurnal ini. Kesimpulannya memang durasi dan juga intensitas dari upwelling sendiri itu memang sangat mempengaruhi dari variabilitas produktivitas primer di perairan di Indonesia. Jadi setiap perairan di Indonesia ini memang memiliki keadaan produktivitas primer yang berbeda-beda. Jadi menurut saya penelitian pada jurnal ini sangat bermanfaat sekali, karena kita bisa mengetahui bagaimana keadaan produktivitas primer di setiap perairan di Indonesia, khususnya atas pengaruh upwelling sendiri, seperti itu. Mungkin itu review dari jurnal pertama. Saya lanjut ke review jurnal kedua. Yang jurnal kedua saya mendapat judul Analisis Suhu, Salinitas, dan Oksigen Terlarut sebagai Indikator Upwelling di Timur Laut Samudra India. Penulis dari jurnal ini yaitu Winking Era dan kawan-kawan. Pada jurnal kedua ini saya cukup banyak menemukan kata-kata yang sangat sulit dimengerti, karena memang kata yang dipakai itu entah itu istilah ataupun bahasa asing, namun itu sangat sulit untuk saya cerna. Namun dalam segi untuk mudah dimengerti, ini cukup jurnal ini cukup mudah dimengerti, tidak terlalu sulit juga. Namun ada beberapa kata-kata yang sangat sulit untuk dimengerti. Untuk melatar belakangi penelitian di jurnal ini yaitu perairan di India itu memiliki sifat yang unik karena dipengaruhi oleh angin muson dan sistem angin pasat di atas permukaan lautnya. Nah, analisis suhu, salinitas, dan juga DO ini diperlukan untuk mengetahui fenomena terjadinya upwelling, karena ketiga parameter ini memiliki pengaruh terhadap distribusi parameter yang lain. Contohnya seperti klorofil dan juga nutrien. Atas dasar itu tadi, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari ketiga parameter ini terhadap fenomena upwelling di perairan timur laut Samudra India. Untuk penelitian jurnal ini dilakukan menggunakan kapal riset dan memilih 2 kedalaman perairan, yaitu perairan dangkal dan juga perairan lepas. Metode yang dipakai ini ada
3 parameter yang diukur dengan CTBLG di kedalaman laut yang disimulkan. Lalu data yang didapat itu diproses menggunakan ODV untuk mendapat nilai rata-rata dengan interval parameter dalam arah vertikal, kayak gitu. Untuk durasi penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2012 itu. Terus setelah saya membaca juga hasil pembahasan dari penelitian di jurnal ini membuahkan hasil, yaitu suhu berdasarkan penelitiannya di jurnal ini, analisis profil yang melintang suhu tidak ditemukan kenaikan massa air yang kuat, tidak terlihat. Jadi suhu yang diteliti pada durasi Februari sampai Maret ini tidak menunjukkan peningkatan massa air yang cukup kuat. Terus juga tidak ada kenaikan lapisan termoklin dan ketebalan lapisan mixed layer yang signifikan. Jadi lapisan termoklin dan juga ketebalan lapisan mixed layer itu cenderung tetap, kayak gitu. Lalu hal ini, untuk itu tadi itu mengindikasikan bahwa fenomena upwelling itu di timur laut Samudra Hindia ini tidak terlihat pada jangka waktu Februari sampai Maret 2012. Dari atas penelitian dari jurnal ini kita bisa melihat bahwasanya pada jangka waktu Februari sampai Maret 2012 itu fenomena upwelling ini tidak terlihat, kayak gitu, karena suhu pada perairan itu tidak menunjukkan kenaikan massa air yang cukup kuat, seperti itu. Dari jurnal ini juga saya membaca kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwasanya lapisan termoklin di kedalaman 100 sampai 400 meter, salinitas maksimal yang ditemukan di kedalaman 300 meter, yaitu sebesar 38 PSU. Dan diskusi nilai temperatur minimum sebesar 11 derajat dan DO maksimumnya 1,3 ml per L. Jadi dari hasil analisa keseluruhan menunjukkan bahwasanya fenomena upwelling di timur laut India ini belum terlihat pada jangka waktu Februari sampai Maret 2012, seperti itu. Jadi penelitian ini bisa dibilang menurut saya sih tidak memberi manfaat yang banyak, karena memang yang ditemukan pada Februari sampai Maret itu tidak terjadi upwelling. Menurut saya sih seharusnya jurnal ini penelitiannya jangka waktunya lebih diperpanjang, entah itu dari Februari sampai akhir Desember 2012 atau lebih panjang lagi, karena untuk menemukan fenomena upwelling ini juga menurut saya tidak bisa juga diteliti hanya beberapa bulan, harus dalam jangka bulan yang lebih panjang lagi. Mungkin itu review jurnal yang kedua. Terima kasih sudah sedikit mendengar review jurnal yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.